Teman-teman, suara saya bisa dengar nggak ini? Recording in progress. Aku siap apa materi ini kuis ini kok saya itu ada penjelasan kok ya penjelasan soal monas sampai sore.
Sambil menunggu narasumber, untuk presensi kehadiran bisa ditulis di kolom komentar nggih, nama sama alamatnya. Mohon kameranya diaktifkan semua dong, biar bisa saling kenal ini teman-temannya. Ya, Mbak Vika tadi, kita lihat tadi di mana. Baik, sebelumnya karena narasumbernya agak telat, jadi kita mulai dulu ya dengan berdoa. Segap sempurna di tempat duduk masing-masing. Kita awali Zoom meeting pada sore hari ini dengan berdoa. Segap sempurna, berdoa mulai. Sudah cukup. Terima kasih. Saya di sini izin perkenalkan diri. Nama saya Aldi Kurniawan. Ya, saya sebagai pelatih juga. Karena waktunya tidak lama, jadi saya percepat aja ya. Nanti kita di sini akan melaksanakan kegiatan sosialisasi untuk teman-teman yang oprek 7. Nanti penyampaian materi dari Mas Jeffrey, pelatih utama. Setelah itu nanti akan saya putarkan beberapa contoh video lomba drum band di PDBI. Setelah itu nanti ada sesi tanya jawab, dan setelah itu kita akan tutup ya, karena ini waktunya nggak banyak, cuma 40 menit, jadi kita percepat aja. Karena Mas Jeffrey-nya belum join, maka saya awali dulu dengan pemutaran video ya teman-teman ya. Suara saya terdengar jelas nggak ini? Terdengar. Oke. Terdengar. Ini nggak pada TPA loh, sore-sore. Terdengar. Waduh, enggak, Pak. Enggak, Mas. Oke. Enggak, Pak. Saya putarkan videonya dulu ya, terus nanti sambil menunggu Mas Jeffrey, nanti kita dengarkan materi yang beliau sampaikan. Kita tunggu dengan sambil nonton video dulu. Siap. Saya akan putarkan video contoh mata lomba LKKB pada Porda 2019 kemarin. Nah, ini yang pertama ini adalah tim dari Gunung Kidul, tim PA yang seragam biru ini. Ini adalah tim dari Gunung Kidul.
Nah, ini dari tim PDPI Kota Jogja. Empat, tiga, dua, satu, go! Satu, go! Nah, oke. Stop dulu ya. Oke, itu tadi adalah salah satu mata lomba LKKB. Nah, itu biasa ditempuh dalam jarak 8 km. Sebelumnya ada yang udah pernah drum band sejauh 8 km? Pernah belum? Adik-adik ini? Belum pernah. Oke. Nah, itu tadi salah satu contoh mata lomba yang akan kita ikuti apabila kita mengikuti Pekan Olahraga Daerah. Oke, setelah ini akan saya tunjukkan video untuk mata lomba LBJP. Bentar, ding, LBB dulu ya, LBB. Maaf. Nah, ini adalah satu LBB tahun 2019 kemarin yang kita mendapatkan medali emas. Jadi ini videonya, kalian bisa tonton di YouTube juga banyak.
Oke, sementara video LBB-nya seperti itu dulu. Oke. Mas Jeffrey sudah hadir belum? Sudah hadir. Oke, ini mau saya lanjut video dulu atau langsung ke materi aja karena waktunya terbatas? Dilanjut saja Mas, kalian sampai selesai semua videonya dulu, baru nanti saya bahasnya. Oke, siap. Oke, saya lanjutkan ya teman-teman ya. Kita lanjut ke video untuk mata lomba LBJP MIG. Bentar, saya lupa download ini, buka dulu. Nah, ini video LBJP untuk tim PDB Gunung Kidul tahun 2019. LBJP MIG ya ini ya, jadi putra-putri campuran. Oke, suara saya bisa didengar? Saya. Itu tadi adalah salah satu mata lomba yang akan kita ikuti di ajang Pekan Olahraga Daerah. Itu tadi dinamakan LBJP, Lomba Berbaris Jarak Pendek. Biasa ditempuh dengan jarak 800 meter atau 2 kali keliling lintasan atletik. Nah, gambarannya seperti itu ya. Jadi LBJP itu adalah bahasanya seperti speed ya, speed. Jadi kecepatan, yang dinilai adalah kecepatan. Makanya lombanya banter-banteran ya, pakai teknik jalan cepat. Oke, mungkin itu dulu Mas Jeffrey videonya yang saya share karena waktunya terbatas, nanti
materinya kurang, jadi mungkin bisa dilanjut Mas Jeffrey materinya. Monggo, saya persilakan. Baik, suara saya bisa didengarkan ya Mas Aldi ya? Bisa, sangat jelas bisa. Tapi ini kok wajah saya kok kayak gini. Jangan di green screen, Mas. Itu bolong-bolong. Oh ya, Jangan ya diklik. sebentar. Sorry. Green screen. Nah, Jangan diklik green screen-nya. Ya. Hilang. Ya. Malah hilang background-nya. Ya, sebentar. Ya, oke. Nah, oke, udah terlihat jelas. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Aldi yang saya hormati, calon-calon atlet PDIP Gunung Kidul yang saya banggakan, dan semuanya yang hadir di sini, salam olahraga. Saya. Ya, seperti itu. Tadi sudah dipaparkan oleh Mas Aldi, berikutnya adalah pemaparan dari saya. Terima kasih sebelumnya, perkenalkan nama saya Sidik Jeffrey Hendriko, atau biasanya dipanggil Pak Jeffrey. Saya adalah pelatih yang nanti akan melatih adik-adik semuanya, bersama dengan Mas Aldi yang sebagai host ini juga nanti akan melatih di PDIP Gunung Kidul. Hari ini saya akan menyampaikan materi berkenaan dengan apa itu PDIP Gunung Kidul, kemudian bagaimana proses menjadi atlet PDIP Gunung Kidul, dan informasi-informasi yang lainnya. Oke, saya mohon izin untuk meng-share PowerPoint. Mas Aldi, tolong diizinkan. Siap, nggih. Langsung aja, Mas. Masih host disable. Benar. Oke, dicoba lagi, Mas. Sudah bisa dilihat ya PowerPoint saya? Sudah. Baik. Persatuan Drum Band Indonesia Kabupaten Gunung Kidul. Jadi yang mengundang adik-adik semua untuk bergabung adalah Persatuan Drum Band Indonesia Kabupaten Gunung Kidul. Apa itu Persatuan Drum Band Indonesia Kabupaten Gunung Kidul akan kita bahas berikutnya. Persatuan Drum Band Indonesia atau disingkat PDBI merupakan organisasi cabang olahraga drum band, marching band atau damkorps. Jadi drum band di sini, PDBI di sini bergerak dalam bidang olahraga. Nah, mesti kalian sebelumnya berpikir bahwa ketika kita belajar drum band atau kamu mau ikut drum band, kita akan mengikuti kegiatan musik. Ya, memang benar, drum band itu juga musik, tapi drum band itu juga olahraga. Ya, drum band adalah sport musik atau penggabungan antara musik dengan olahraga. Itu. Kemudian untuk organisasinya, drum band dimasukkan ke dalam struktur organisasi olahraga. Seperti itu. Jadi kita pahami bersama di sini bahwa drum band merupakan olahraga musik, sport music. Seperti itu. Kemudian PDBI memiliki struktur organisasi dari tingkat nasional. Ya, dari tingkat nasional namanya Pengurus Besar PDBI atau PBPDBI. Kemudian di bawahnya ada pengurus daerah atau pengurus tingkat provinsi, namanya Pengda PDBI, dan pengurus tingkat kabupaten atau namanya Pengkap PDBI Gunung Kidul. Dalam hal ini kita berada pada tingkat kabupaten, yaitu PDBI Kabupaten Gunung Kidul. Jadi yang mengundang adik-adik semua di sini adalah PDBI Kabupaten Gunung Kidul. Induk organisasi PDBI. Nah, induk organisasi PDBI adalah KONI, Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Gunung Kidul, di bawah naungan pemerintah Kabupaten Gunung Kidul. Jadi organisasi PDBI itu nanti setara dengan organisasi olahraga yang lain ya. Misalnya ada sepak bola, PSSI, kemudian ada bola voli PBVSI, itu semua
mempunyai induk organisasi atau atasannya, yaitu adalah KONI, Komite Olahraga Nasional Indonesia. Di mana KONI ini adalah di bawahnya pemerintah atau di bawahnya Pemda Gunung Kidul. Jadi atasan kita adalah langsung kepada pemerintah Kabupaten Gunung Kidul atau kepada Pemda Gunung Kidul langsung. Seperti itu. Kalau adik-adik di sekolah mungkin sudah pernah ikut drum band, itu adalah drum bandnya milik sekolah. Kalau kita ini adalah drum bandnya milik pemerintah Kabupaten Gunung Kidul. Jadi drum band milik Kabupaten Gunung Kidul. PDPI Gunung Kidul mempunyai unit binaan, yaitu seluruh sekolah drum band, seluruh sekolah di Kabupaten Gunung Kidul yang memiliki drum band. Jadi semua sekolah yang memiliki drum band di Gunung Kidul itu merupakan klub atau anggota dari PDPI Gunung Kidul. Nah, PDPI Gunung Kidul membawai semua sekolah yang memiliki drum band. Nah, mungkin adik-adik dulu pernah SD atau TK pernah ikut drum band, yaitu di bawahnya naungan PDPI Gunung Kidul. Namun, PDPI juga memiliki tim kabupaten sendiri atau namanya tim KAP, tim kabupaten yang diberi nama Drums Corps Gema Daksinarga atau DC Gema Daksinarga. Nah, ini yang akan kita ikuti nanti. Nah, ini yang akan kalian masuki nanti ya ini Drum Corps Gema Daksinarga ini adalah tim binaan langsung PDPI Gunung Kidul, di mana ini isinya adalah seluruh siswa-siswi dari seluruh Gunung Kidul gabungan. Kita seleksi, kita pilih untuk menjadi tim Kabupaten Gunung Kidul. Seperti misalnya Paskibraka, Paskib Kabupaten itu. Nah, setiap sekolah mungkin punya pasukan tonti. Nah, terus dipilih yang bagus-bagus untuk jadi Paskibraka. Nah, seperti itu. Jadi tim PDPI Gunung Kidul namanya DC Gema Daksinarga. Nah, DC Gema Daksinarga merupakan tim drum band kabupaten yang permainnya terdiri dari berbagai pelajar masyarakat di wilayah Gunung Kidul. Jadi isinya kita itu campuran dari pelajar SMP maupun SMA, SMK yang berada di wilayah Gunung Kidul. Itu. PDPI Gunung Kidul mempunyai tujuan mengikuti kejuaraan mewakili daerah atau mewakili Kabupaten Gunung Kidul maupun Provinsi DIY dalam ajang event kejuaraan drum band tertutup seperti Pekan Olahraga Daerah atau namanya Porda loh. Kita lombanya saja namanya Porda ya, Pekan Olahraga Daerah. Jadi kita lombanya di ajang olahraga. Kemudian Pekan Olahraga Nasional atau PON. Kemudian kejuaraan daerah PDPI, kejuaraan nasional PDPI, dan kejuaraan multi event lainnya di bawah nama daerah. Jadi kita nanti akan lomba mewakili nama Gunung Kidul, mewakili nama DIY. Nah, seperti itu. Jadi tidak mewakili nama sekolahan, tapi mewakili nama Gunung Kidul. Seperti itu. Adapun nomor lomba yang dilombakan dalam PDPI Gunung Kidul. Kalau adik-adik taunya ya biasanya itu kalau lomba drum band itu taunya yang di jalan itu ya kirap atau parade. Atau nanti bentuknya display membentuk pertunjukan itu. Ya mungkin tahunya hanya itu, tapi ternyata yang dilombakan di PDPI Gunung Kidul ini tidak hanya itu, ada banyak sekali. Nah, yang pertama ini ada lomba ketahanan dan ketepatan berbaris. Tadi sudah disampaikan Mas Adi tadi videonya yang jalan kaki 6 kilo tadi, ada putra sendiri, putri sendiri. Kemudian lomba unjuk gelar, display tadi juga sudah ditampilkan, yang tampilan display ini unjuk gelar ini lombanya yang tadi membentuk formasi. Nah, ini yang display tadi. Ini sudah sering dilakukan di drum band di sekolah dasar juga sudah sering dilakukan. Lomba baris berbaris. Nah, tadi sudah diputarkan video sama Sadi tadi yang lombanya di dalam ruangan tadi. Kemudian yang membentuk formasi-formasi tapi formasinya itu tadi tidak menyebar, barisannya terjadi satu. Nah, itu tadi yang baris berbaris. Itu. Dan tadi lomba ketahanan dan ketepatan berbaris 8.000 ini maksudnya adalah 8.000 meter ya, berarti 8 kilo. Ini adalah lomba ketahanan enduro, ketahanan tubuh. Jadi kita bermain musik sepanjang 8 kilo. Nah, dan tidak hanya bermain musik saja, tetapi setiap 1 kilo kita harus menempuh jarak 10 menit, menempuh waktu 10 menit. Jadi kita kecepatannya kita tentukan, kecepatnya ditentukan. Dan ini memerlukan ketahanan tubuh yang sangat kuat sekali. Lomba enduro atau ketahanan dan ketepatan berbaris ini ada yang putra-putri, kemudian ada yang putra sendiri, kemudian juga ada yang putri sendiri. Tadi sudah ditayangkan videonya semuanya. Nah. Kemudian ada lagi lomba berbaris jarak pendek atau LBJP. Nah, namanya LBJP atau lomba speed march. Tadi adik-adik melihat ya yang lomba di stadion yang muter kayak balapan tadi cepet-cepetan. Nah, itu namanya lomba LBJP. Di lomba LBJP itu menempuh waktu paling cepat, jadi cepet-cepetan. Nah, cepet-cepetan sambil main drum band, tapi tidak boleh lari. Nama yang digunakan adalah nanti jalan cepat. Nah, itu yang digunakan. Itu juga ada putra-putri, ada putri
sama ada putra sendiri. Nah, itu yang nomor lomba yang digunakan. Jadi sekali lomba PDPI Gunung Kidul mengikuti 8 nomor lomba atau bahkan lebih. Jadi tergantung yang digelar. Jadi tidak hanya satu lomba. Kalau misalnya bulu tangkis lombanya ya hanya sekali, sampai final ya sudah dapat medalinya atau dapat pialanya hanya satu. Kalau drum band ketika ikut lomba, kita lombanya 10 nomor lomba. Jadi lombanya itu bisa 1 minggu lomba terus setiap hari. Itu tapi medalinya juga banyak sekali. Nanti medalinya ada 10 atau 8 tergantung dari jumlah yang dilombakan. Itu ya. Tuh. Jadi sekali lagi kalau lomba yang dilombakan di sini tidak hanya ada 1 atau 2 lomba, tapi ada 10 nomor lomba. Seperti itu. Makanya tadi videonya banyak sekali, ada LBJP aja dibagi sendiri-sendiri, putra sendiri, putri sendiri, terus juga campuran sendiri tadi. Tuh. Kemudian prestasi. Nah, PDPI Gunung Kidul ini merupakan cabang olahraga terbaik di Gunung Kidul. Apa buktinya? Karena PDPI Gunung Kidul menjadi satu-satunya cabang olahraga yang mendapat juara umum pertama pada Porda DIY. Olahraga yang lain seperti bulu tangkis, voli, dan sebagainya belum ada yang bisa mencapai juara umum di Porda. Yang bisa mencapai juara umum Porda hanya drum band. Maka dari itu, drum band menjadi salah satu-satunya olahraga terbaik yang ada di Gunung Kidul. Tuh. Kemudian prestasi yang dapat adalah mendapatkan pada tahun 2015 mengikuti Porda 2015 kita mendapatkan 2 medali emas, 4 medali perak dan 4 medali perunggu. Nah, kita dapat 10 medali ini ya. Jadinya kali lomba tahun 2015 itu atletnya mendapatkan 10 penghargaan, 10 medali, 10 kejuaraan karena mengikuti 10 nomor lomba. Porda 2017 juga mendapat 4 medali emas, 4 medali perunggu. Kemudian kejuaraan nasional lah, kita pernah mengikuti kejuaraan nasional di Kalimantan Selatan. Waktu itu tahun 2018. Kita menjadi wakil DIY untuk mengikuti lomba di Kalimantan Selatan dan kita mendapatkan 2 medali emas dan 1 medali perak. Nah, waktu itu kita satu tim ya, kita berangkat ke Kalimantan Selatan itu sewa pesawat. Jadi kita sewa pesawat. Satu pesawat itu kita booking sendiri. Ya, sebagian untuk perlengkapan, untuk bawa alat-alat, sebagian untuk pemain sama pelatih dan official yang lain itu. Jadi keren ya, kita pernah booking pesawat untuk lomba. Nah, tadinya tahun ini kita juga mewakili DIY untuk PON di Papua. Tapi ternyata karena Covid, PON drum band ditiadakan. Nah, seharusnya nanti kita bisa naik pesawat lagi ke Raja Ampat, nah, Papua. Nah, itu. Berikutnya prestasi di tahun 2019, tahun sebelum pandemi Covid ini ya. Kita mendapatkan 3 medali emas, 4 medali perak, dan 3 medali perunggu. Itu. Jadi sekali lomba, prestasi yang kita dapatkan bisa sangat banyak. Yaitu bisa 10 medali emas sekaligus. Seperti itu. Target berikutnya, nah, sekarang kan kita sedang open recruitment. Open recruitment ini sedang mencari anggota baru untuk apa? Nah, untuk lomba. Lombanya apa? Nah, ini lombanya. Mengikuti kejuaraan drum band tingkat daerah dan tingkat nasional pada tahun 2021. Nah, insya Allah dilaksanakan akhir tahun ini. Jadi kita akan lomba tingkatnya daerah dan tingkatnya nasional. Yang tingkat nasional sepertinya dilaksanakan di Sumatera Selatan. Saya juga kurang hafal, nanti belum muncul pengumumannya, nanti kita lihat saja. Dan semoga pandemi bisa cepat selesai, jadi nanti kita bisa mengikuti lomba ini. Target berikutnya kedua adalah mengikuti Porda tahun 2022. Nah, jadi ini kita akan mengikuti Pekan Olahraga Daerah lagi tahun 2022. Di mana Porda ini merupakan event terbesar atau event rutin, event wajib yang kita laksanakan. Kemudian mengikuti babak kualifikasi PON. Nah, PON itu adalah Pekan Olahraga Nasional yang akan dilaksanakan di Sumatera Utara. Nah, jadi kita nanti mempunyai target mengikuti PON. Mengikuti PON Pekan Olahraga Nasional di Sumatera Utara tahun 2024. Jadi nanti kita akan ke Danau Toba. Ke Danau Toba itu ke Aceh ya. Kita akan lomba di sana targetnya. Tapi sebelum ke sana, serangkaian yang harus kita capai adalah ini. Juara umum Porda, menjadi juara umum, kemudian mengikuti kualifikasi PON. Nah, ini lomba, ini tingkat nasional untuk menuju ke Pekan Olahraga Nasional. Nah, PON ini nanti hanya diambil 8 tim dari 34 provinsi. Jadi nanti 34 provinsi akan bertanding di babak kualifikasi PON. Kemudian kita akan, kalau kita berhasil, insya Allah kita nanti akan usahakan berhasil, kita akan mencapai ke Pekan Olahraga Nasional di Sumatera Utara. Ke Danau Toba yang belum pernah naik pesawat sampai sana, kita akan sewa pesawat lagi sampai ke Sumatera Utara. Keuntungan menjadi atlet. Nah, ini saya sampaikan keuntungan menjadi atlet. Memperoleh prestasi tinggi dan pengalaman luar biasa. Jelas ya tadi ya,
prestasi yang dipilih tadi ya, jadi medali kita dapatkan, pengalamannya mengikuti lomba, pengalaman latihan juga kita dapatkan semuanya. Kemudian pengalaman mendapat pelatihan, pengalaman berlomba di berbagai macam tempat, kemudian ketemu teman-teman baru, itu adalah pengalaman yang luar biasa. Nah, prestasinya jelas tadi tidak bisa diragukan lagi. PDP Gunung Kidul mempunyai prestasi terbaik, mempunyai prestasi olahraga terbaik di Gunung Kidul. Menjadi atlet resmi berlisensi. Jadi nanti kalau kamu lolos, kalau kalian nanti semua lolos seleksi, kalian akan menjadi atlet resmi Kabupaten Gunung Kidul. Atlet resmi itu nanti akan diresmikan oleh bupati, kemudian akan mendapatkan lisensi ya bahwa kita adalah atlet yang resmi yang dimiliki oleh Kabupaten Gunung Kidul dan dapat melanjutkan karir sampai menjadi atlet nasional. Tuh, berarti ini atlet ya olahragawan yang profesional. Ini mendapat seragam. Nah, seragamnya nanti banyak sekali ya karena kita lombanya ada 10 nomor lomba, berarti seragamnya nanti ada 10 style, sepatu, training, jaket, kaos, topi gitu. Nanti kita dapat banyak sekali ya, bahkan lebih dari 10 style nanti seragam latihan sendiri, seragam gladi bersih sendiri, seragam tanding sendiri nanti itu seragam. Latihan yang digaji loh, ini loh. Kalian di sini tidak berbayar, tapi nanti akan mendapatkan gaji kalau berhasil menjadi atletnya. Oh, ini latihan yang digaji dibayar. Siapa yang bayar? Nanti pemerintah Gunung Kidul yang membayar. Tapi dengan catatan ya berhasil menjadi atlet dulu dan latihan yang sungguh-sungguh nanti bisa jadi atlet dan nanti latihannya digaji. Jika menang mendapat bonus yang terbilang sangat banyak. Nah, maksudnya bagaimana nih? Kan tadi kita dapat medali ya, kita tadi kan Purda tadi kita dapat medali. Medali itu akan dapat nanti dapat bonus dari pemerintah. Kemarin bonus tahun sebelumnya kemarin hampir 15 juta per orang. Per orang loh, 15 juta per orang. Kemudian dulu juga pernah ada yang atlet kita menjadi sampai atlet nasional ya, atlet pekan olahraga nasional. Dulu bonusnya sampai 40-an juta dulu. Oh, ini banyak sekali tuh ini, makanya saya sampaikan terbilang sangat banyak. Itu. Ini keuntungannya. Selesai menjadi atlet bisa kuliah tanpa tes. Nah, ini yang disampaikan Pak Bupati Pak Sunaryanto loh ya ini. Bisa kuliah tanpa tes. Di UGM, di UND juga bisa tanpa tes, nanti bisa ambil jalur prestasi. Selesai menjadi atlet juga bisa kerja di instansi pemerintah Gunung Kidul. Nah, jadi nanti kalau kamu sudah jadi atlet, itu kamu bisa mengajukan pekerjaan di Gunung Kidul, nanti akan difasilitasi pemerintah, bisa kerja THL. Nah, sebagai contoh ini Mas Aldi tadi yang sebagai host tadi. Mas Aldi itu juga bisa kerja di Pemda Gunung Kidul gara-gara menjadi atlet. Nah, jadi nanti tidak usah, jadi itu keuntungan yang bisa kita dapatkan. Kemudian juga manfaat-manfaat yang lainnya banyak sekali. Latihan fisiknya akan membuatmu jadi baik. Nanti ketika kamu mengikuti tes seleksi TNI, Polri dan sebagainya nanti akan lebih mudah. Piagam-piagam yang lainnya juga akan berguna untuk mencari pekerjaan atau mencari beasiswa di kuliah yang lainnya. Itu prestasinya. Kemudian apa susahnya? Nah, ini penting sekali nih. Apa susahnya jadi atlet? Apa ada susahnya juga? Susahnya adalah latihan. Nah, ini latihan kita nanti tergolong cukup sangat banyak ya, karena tadi kita adalah atlet profesional, olahragawan yang profesional. Kalau kamu lihat misalnya ada atlet lari gitu kan, Samendino guru melayu terus. Nah, sama dengan kita adalah atlet olahraga ya Samendino guru dramen terus. Seperti itu nanti kurang lebih. Oke, lanjut. Syarat menjadi atlet. Nah, administrasinya harus warga Gunung Kidul, tinggal di Gunung Kidul, sekolah di Gunung Kidul. Tapi kalau sekolah di luar Gunung Kidul juga boleh, asalkan dia warga Gunung Kidul. Itu harus orang Gunung Kidul asli, orang Gunung Kidul tulen ya, yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng itu orang Gunung Kidul. Makanya kita pilih. Kalau bukan Gunung Kidul kan jelek-jelek, jadi tidak kita pilih. Memiliki kecakapan tubuh yang ideal. Nah, tubuhnya harus ideal, berat, badan sama tinggi badan harus ideal, tidak boleh terlalu gemuk atau terlalu tinggi atau terlalu pendek, tidak harus ideal semuanya ya. Kemudian juga postur tubuhnya, jejaknya, tegapnya bagus. Misalnya kakinya jangan-jangan kakinya ada yang O, ada yang X dan sebagainya, ini berarti kurang ideal. Kemudian nanti ada yang tinggi tapi kakinya pendek. Nah, ini kurang ideal. Jadi nanti harus ideal. Standar ya, standar. Kalau kamu merasa oh saya normal, saya nyaman ya berarti kamu ideal. Hanya gitu saja. Tuh. Mempunyai fisik dan VO2 max yang baik. Fisik itu kemampuan daya tahan tubuh ya. Jadi nanti kuat lari. Larinya kuat, terus olahraga juga
kuat. Jadi tidak hanya lari 1 menit terus sudah pingsan gitu ya tidak bisa jadi atlet, terus punya asma, punya penyakit jantung gitu ya tidak bisa. Kemudian memiliki VO2 max yang baik. VO2 max itu adalah kapasitas paru-paru. Jadi paru-paru kita ini kapasitasnya menghirup oksigen seberapa besar. Nah, itu harus baik. Jangan-jangan nanti kamu ambil nafasnya sedikit-sedikit. Nah, kalau ambil nafasnya sedikit-sedikit berarti kan kurang baik. Tetapi semua ini juga bisa dilatih. Jadi nanti kita latih di sini biar menjadi baik. Mempunyai komitmen dan daya juang yang tinggi. Nah, ini harus jadi atlet itu namanya patriot. Patriot itu kesatria. Kesatria itu berarti dia harus siap bertempur. Nah, untuk bertempur itu berarti dia harus mempunyai semangat, mempunyai komitmen dan daya juang yang tinggi. Nanti jangan-jangan digalai pelatih, digentak, hei kamu bisa tidak? Gitu aja nanti jangan-jangan langsung sudah drop minder. Nah, itu tidak punya daya juang yang tinggi. Terus nanti disuruh lari, capek kah? Capek pak. Gitu. Nah, itu namanya nggak punya daya juang yang tinggi. Kemudian disiplin berlatih. Kalau sudah niat mau jadi atlet itu ya prosesnya diikuti. Misalnya ada latihan seminggu 3 kali ya, hadir terus 3 kali gitu. Nah, itu namanya komitmen. Tuh. Disiplin mengikuti program latihan. Nah, disiplin ini tepat waktu datangnya, kemudian jadwalnya diikuti. Kemudian kan tadi sudah diumumkan bahwa besok ada pertemuan ya untuk 21 orang itu jam 7 ya. Tolong besok semuanya datang tepat waktu. Kalau bisa malah sebelumnya sudah datang di lokasi. Itu namanya disiplin. Tuh. Memiliki progres latihan yang baik. Nah, jadi kita nanti tidak melaksanakan seleksi langsung. Jadi dalam latihan seperti ini, seleksi kita adalah proses dari beberapa kali kamu datang latihan. Jadi misalnya kamu datang pertama kali latihan tidak langsung kita seleksi, tapi kita beri materi dulu, kita beri latihan dulu, baru nanti setelah 1 atau 2 bulan baru kita lihat perkembangannya. Kira-kira perkembangannya baik tidak. Nah, perkembangannya ini yang kita nilai. Jadi perkembangannya itu kalau misalnya dari awal, misalnya pertama kali kamu datang belum kuat lari, terus setelah kita latih 1 bulan kamu kuat lari, nah ini berarti bagus. Nah, yang diambil yang seperti ini. Itu. Jadi nanti proses. Jadi yang kita nilai adalah progresnya. Seperti itu. Baik, itu saja dari materi yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi perlu saya tekankan kepada adik-adik bahwa PDPI Gunung Kidul ini merupakan olahraga, ya. Atlet yang nanti akan masuk di dalamnya itu akan digembleng terlebih dahulu fisiknya. Nah, fisik itu seperti apa? Fisik itu lari ya. Jadi nanti yang paling utama syaratnya adalah lari. Larinya kuat gitu aja. Tapi kalau misalnya belum kuat lari, tidak usah takut. Nanti kita latihan dulu, baru nanti akan dinilai nanti setelah 1 atau 2 bulan. Seperti itu. Begitu ya. Jadinya syarat utamanya ya fisiknya bagus tadi itu. Seperti itu. Sementara nanti kita buka sesi pertanyaan ya Mas. Barangkali ada yang mau ditanyakan, nanti lewat chat aja nanti Mas Aldi yang merekap itu. Oke, mungkin masih ada waktunya Mas, jadi bisa dilanjutkan sesi pertanyaan. Nanti ya, kalau tiba-tiba mati ya udah. Ya, siap. Baik, saya udah cukup yang mau saya sampaikan sudah cukup. Oh, ya. Selanjutnya saya menunggu pertanyaan, nanti yang jawab saya dulu, kalau Mas Aldi menambahkan nanti. Ya. Teman-teman, monggo yang mau bertanya kepada Pak Jeffrey, silakan angkat tangan. Ya, chat aja, diketik di chat nggak apa-apa. Terus nanti kita bacakan. Atau chatting. Ada nggak ini? Kayaknya nggak ada yang mau ditanyakan Mas ini. Oh ini. Ada, ini. Ini ada satu Mas. Oke. Pak, misal kalau bukan asli Gunung Kidul gimana? Monggo Mas Jeffrey. Share screen-nya bisa ditutup kalau udah. And share screen. Sebentar. Di pojok atas. Sini. Biar lebih fokus. Bentar, mana Mas Aldi kok nggak ketemu? Ya udah Mas, nggak apa-apa, lanjut aja. Oh ya, oke ya. Apa namanya tadi yang pertanyaan kalau bukan dari Gunung Kidul itu
tidak bisa bergabung, mohon maaf kalau yang dari luar Gunung Kidul belum bisa bergabung. Itu. Tetapi kalau yang dari luar Gunung Kidul itu tinggalnya di Gunung Kidul, nah kalau yang dari luar Gunung Kidul itu misalnya sebenarnya saya itu orang Bantul tapi kakaknya atau tinggalnya di Gunung Kidul itu bisa. Jadi kamu lihat di kakak kartu keluarga tanya kalau dari luar Gunung Kidul belum bisa bergabung, mohon maaf seperti itu. Monggo, ada lagi. Ini Mas, ada lagi Mas? Ya, siap. Tinggi dan berat badan mungkin ada kriteria minimal. Kita belum menentukan kriteria minimal. Tinggi dan berat badan harus berapa? Yang jelas tinggi dan berat itu harus ideal. Misalnya tingginya 150 ya berat badannya harus sekitar 40 atau 50-an gitu. Kalau tingginya 150 terus berat badannya 80, 90 kan tidak ideal. Itu dulu. Jadi nanti tidak usah khawatir. Yang penting kamu sekarang kamu merasa badannya bagaimana? Kalau kamu merasa badanmu itu cukup ideal ya pede saja, datang saja seperti itu. Baik, dilanjut silakan. Oke, kemudian perlu saya sampaikan bahwa karena ini masa pandemi, jadi kita belum bisa mendatangkan semuanya secara bersamaan. Akan kita panggil secara berkelompok atau bergelombang. Nah, hari ini tadi kita sudah mendatangkan 13 orang dan besok kita mendatangkan 20 orang. Nanti yang sudah kita cantumkan namanya di grup tadi harap besok untuk datang. Bagi yang tidak bisa harap memberi kabar. Termasuk juga yang bisa datang juga harus membalas. Jadi untuk konfirmasi bahwa bisa datang dan tidak. Kalau misalnya belum bisa datang, tidak apa-apa, nanti minta izin kemudian datang di waktu berikutnya tidak masalah. Itu termasuk yang belum tadi kan kita panggil 13 orang, ada 2 yang belum datang, bisa datang besok juga. Seperti itu besok. Untuk lokasi pertemuan besok di Kompleks Dinas Pendidikan Wonosari, lokasinya sudah saya share di grup, nanti tak share lagi biar tidak ketumpuk atau biar tidak hilang. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, sekali lagi silakan. Itu. Kemudian apabila masih ragu-ragu atau bingung mau bertanya juga malu, tidak usah takut, tidak usah khawatir, datang saja. Nanti kita penjelasan lagi lebih detail ketika bertemu, nanti bisa ditanyakan. Jadi tidak usah khawatir, tidak usah takut. Tidak usah malu-malu juga, nanti kalau datang kita aja, nanti dilihat seperti apa. Kemudian apabila adik-adik semua belum jelas tentang gambaran PDP Gunung Kidul, nanti bisa mengulangi video-video yang ditampilkan Mas Adi tadi. Jadi Mas Adi tadi sudah menampilkan video di YouTube, tinggal diketik saja di YouTube banyak sekali. PDBI Gunung Kidul udah banyak keluar. Itu mah di trending topik di atas itu langsung keluar. Itu. Mas Jeffrey, sini itu ada yang bertanya lagi. Ya, Pak, kalau tidak lolos seleksi bagaimana? Ya kalau tidak lolos seleksi berarti keluar. Nah, berarti kita keluarkan dari seleksi ini seperti itu. Ya, kalau tidak lolos seleksi kita keluarkan. Itu. Ya. Kemudian kebutuhan atletnya kita ada 22 atlet ya. Kita ada 22 atlet, 11 atlet putri dan 11 atlet putra. Jadi dari semua yang mendaftar ini nanti akan diambil itu. Kemudian ini seperti yang judulnya pamflet ya, bahwa ini adalah open recruitment yang ke-7. Nah, kita sudah melaksanakan open recruitment yang ke-1 dan sampai ke-6. Jadi kita udah 6 kali open recruitment dan kalian open recruitment yang ke-7. Dari 6 open recruitment itu terdapat sekitar 700-an pendaftar. Itu sudah kita seleksi, sudah kita ambil yang terbaik untuk jadi atlet. Kemudian kalian gelombang yang terakhir atau gelombang yang ke-7. Seperti itu. Jadi kalian itu open recruitment yang ke-7, insya Allah yang terakhir. Mari silakan sebelum segera kita akhiri. Ayo adik-adik, daripada rame di ngechat saya, mending langsung aja di sini, biar lebih jelas. Kemudian kalau ada teman-teman yang masih mau bergabung juga kita perbolehkan dengan catatan nanti menghubungi saya atau menghubungi Mas Aldi, nanti nomornya udah ada di pamflet itu. Itu kalau ada teman-teman yang lain. Kemudian juga apabila ada yang ingin mengundurkan diri, nah setelah melihat pengarahan dari kami ini ternyata kok Drambennya
keren sekali ya, saya nggak kuat. Nah, karena terlalu keren itu, kamu nggak kuat itu, kamu boleh mengundurkan diri. Caranya nanti tinggal menghubungi kami, terus Kak, kami mengundurkan diri gitu aja, nanti terus keluar dari grup. Itu boleh, nggak apa-apa. Itu. Jadi tidak usah terpaksa, misalnya, duh aku udah daftar tapi aku ragu-ragu, aku pengen mundur, nah nanti bisa langsung. Tuh. Sekali lagi yuk. Ada yang bertanya kan? Kita kasih kesempatan 2 menit ini Mas, 2 menit. Kalau tidak ada yang bertanya berarti kita anggap cukup 2 menit ya, 2 menit. Ya. Ayo teman-teman. Nah, ini malah do karo turu iki. Ya nggak apa-apa, nanti dia dengerin. Wajahnya ditutup tapi dia mendengarkan. Saya menambahkan sedikit Mas Jeffrey. Untuk teman-teman yang besok masuk, istirahatnya dijaga, jangan tidur terlalu malam ya. Besok yang khususnya karena besok kita kan akan ada sedikit tes fisik awal untuk melihat, mengambil data kalian. Jadi tidurnya jangan terlalu larut malam. Terus makan paginya juga jangan banyak-banyak, ojo kaya wong bar macul. Dikit aja yang mudah dicerna. Tuh. Ya. Itu aja Mas Yuri. Ya, betul sekali ya, kegiatan besok pagi atau kegiatan yang pertama kali kita lakukan nanti adalah pengarahan lagi tambahan untuk melengkapi hari ini. Kemudian nanti kita perkenalan. Kemudian besok kita ada olahraganya nanti untuk mengambil data awal fisik kalian, mengambil data awal VO2 max-nya. Nanti hanya lari ringan, tidak usah takut. Ya larinya hanya sebentar, paling juga 5 menit berhenti, hanya untuk mengambil data. Jadi nanti kamu lari terus kita ukur detak jantung, kita ukur VO2 max-nya seberapanya, kayak gitu saja. Itu pakai pakaian olahraga, pakai sepatu yang nyaman. Pakaian olahraganya tidak harus pakaian olahraga sekolah, bebas, yang penting olahraga. Seperti itu. Kemudian bawa bekalnya minum, bawa snack, bawa cemilan, juga bawa makan berat. Itu sebelum berangkat latihan, sebelum berangkat pastikan sarapan, tetapi diukur jangan terlalu kenyang, nanti kalau lari malah sakit. Ada pertanyaan lagi, semisal tinggi badan tidak memenuhi kriteria tapi fisiknya bagus, kira-kira bisa lolos tidak? Tinggi badan tidak memenuhi tapi fisiknya bagus, kira-kira bisa lolos tidak? Ya, insya Allah bisa lolos. Nah, berarti bagaimana ini? Insya Allah bisa lolos ya. Jadi nanti misalnya ada dari beberapa poin tadi ada yang minus ya. Nanti kita lihat misalnya tingginya ini karena tinggi kita juga tidak mempunyai kriteria tinggi badan tapi yang penting fisiknya bagus ya. Mungkin bisa lolos, nanti tergantung dari lawan yang lain. Kira-kira teman-teman yang lain ada nggak yang fisiknya lebih bagus lagi. Nah, kalau teman-teman yang lain nanti ternyata ada yang fisiknya lebih bagus, terus lebih tinggi ya, tentu kita ambil yang lebih tinggi dan lebih bagus. Tapi kalau ternyata yang fisiknya bagus tapi ternyata kurang tinggi ya, tapi tidak ada yang lainnya lagi ya kita ambil itu. Seperti itu. Misalnya nanti semuanya ini pendek-pendek semua, tapi fisiknya bagus ya kita ambil. Nah, kalau misalnya nanti semuanya ternyata pendek-pendek dan fisiknya tidak bagus semua, ya harus kita ambil karena kita harus mencari tim. Nanti kita latih biar fisiknya jadi bagus. Nanti kita terapi, kita latih biar tambah tinggi. Nanti ditarik ya ini biar tambah tinggi. Seperti itu. Jadi tenang saja, tidak usah khawatir soal tinggi badan. Pokoknya datang saja diikuti apa aja gitu. Kalau yang nanti tereliminasi ya tidak apa-apa. Yang penting sudah punya pengalaman untuk mengikuti proses latihan. Seperti itu. Ayo, masih ada waktu, bisa ditanyakan yang masih bingung. Masuk drum band itu bayar tidak? Itu, nah, masuk drum band itu tidak bayar, gratis tis. Bahkan kamu nanti akan digaji seperti yang dibilang Mas Jeffrey. Betul. Ada yang tanya bayar bulanan, tidak usah membayar, gratis tis. Malah nanti kalau kamu berhasil itu dibayar. Oh, luar biasa kan? Ini memang ini itu PDB Gunung Kidul itu sangat luar biasa sekali, olahraga yang istimewa. Kalau kamu nanti berhasil masuk, kamu akan mempunyai kebanggaan yang tinggi. Orang tuamu aja akan sangat bangga nanti, ya karena kamu bisa menjadi lisensi atlet Kabupaten Gunung Kidul. Wah, bangganya ngepol. Jadi ini ajang untuk mencari prestasi, ajang untuk membanggakan orang tua, ajang untuk meraih cita-cita nanti ke depan lebih sukses lagi. Itu saya selesai. Semoga dari apa yang kita sampaikan menambah semangat adik-adik semuanya sampai bertemu di latihan lagi, sampai bertemu di lapangan. Seperti itu saja dari saya. Apabila saya menyampaikan banyak yang kurang jelas dan sebagainya, mohon dimaafkan. Saya kembalikan waktunya kepada Mas Ardi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.
Jaya. Barokah. Yuk, beli plus dulu buat Mas Jeffrey yuk. Oke, terima kasih Mas Jeffrey. Untuk materinya sangat luar biasa dan semoga teman-teman ini adik-adik yang masih SMP masih semangatnya masih tinggi, masih bagus, semoga jadi termotivasi dan lebih semangat lagi untuk bisa gabung di tim PDBI Gunung Kidul. Setelah ini karena acaranya sudah selesai, ya acara terakhir yaitu penutup. Tapi saya pengen foto dulu semuanya. Tolong kameranya dibuka semuanya ya teman-teman ya. Semuanya nggak usah malu, dibuka semuanya. Yuk, Kita foto bersama. Kita buka aja, kita buat foto yuk. Nah ini ada orang Saptosari nih, Denny Chandra. Nih, nah, sip. Nah dibuka loh, gini ayo bagus-bagus. Wow, Fadel, Mas Fadel. Oke, yuk kita foto bersama. Siap? 1, 2, 3. Oke, bentar ya. Lanjut slide berikutnya. Oke, 1, persiapan 1, 2, 3. Wah, ini ada adik saya ini Lisna dari Saptosari Yosip sudah bergabung. Lanjut lagi slide selanjutnya. Oke banget sih Melu. Oke, sekali lagi ya. Yuk, 1, 2, 3. Wah, cantik-cantik ya. Oke, terima kasih untuk waktunya. Kemudian kalau Mas Jeffrey sudah cukup dan saya juga sudah cukup, kemudian teman-teman sudah tidak ada pertanyaan lagi, nanti misal ada pertanyaan bisa dijabrikan di grup atau bisa jabri sama pelatih ya. Mungkin seperti ini kita akhiri pertemuan kita pertama kali pada sore hari ini dengan berdoa. Mari sikap sempurna. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Sekian dari saya Aldi Kurniawan. Mohon maaf bila dalam penyampaian ataupun dalam menanggapi kalian ada salah kata, mohon dimaafkan. Sampai bertemu di lapangan. Semoga kalian semua bisa berhasil. Amin. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sip. Oke, boleh speak dulu yang mau ngobrol-ngobrol, monggo. Singo.